Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almaidah. Saya adalah guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kepulauan Meranti yang saat ini bertugas di SD Negeri 8 Wonosari, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Baiklah, di sini saya akan coaching supervisi akademik praobservasi dengan rekan sejawat di sekolah saya. Assalamualaikum Ibu Laila Bayhunia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semangat ya Bu ya? Ya, semangat. Baik. Hari ini kita ada janjian untuk melakukan praobservasi ya Bu ya? Ya. Praobservasi dalam rangka untuk mempersiapkan Ibu nantinya di dalam kelas seperti apa. Kita butuh persiapan ya Bu ya? Ya, Bu. Baik. Ada beberapa yang akan saya pertanyakan kepada Ibu ya Bu. Ya. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran nanti apa Bu? Tujuan pembelajaran Ibu? Tujuan pembelajaran saya yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi tentang tahap-tahap siklus hidup tomat seperti biji, kecambah, tanaman muda, tanaman dewasa, terus berbunga, berbuah, dan siap untuk dipanen. Baik, luar biasa nih tujuan pembelajaran Ibu. Kemudian Bu, area pengembangan yang hendak dicapai terhadap peserta didik nantinya Bu? Saya lebih menekankan ke peserta didik saya saat melakukan aktivitas seperti memahami bahwa peserta didik itu lebih memahami tentang apa yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu supaya untuk hidup lebih baik, seperti memahami perlunya adanya air, tanah yang subur, matahari ataupun memerlukan pencahayaan. Tentunya pencahayaan yang cukup ya Bu ya, matahari ya Bu ya. Baik. Kemudian Ibu, model pembelajaran yang Ibu gunakan nanti Bu? Saya lebih menggunakan model pembelajaran yang berdiferensiasi, yang meliputi yaitu konten, proses, dan juga produk. Baik, konten, proses, dan produk. Ya. Pada kontennya nanti Ibu, apa yang Ibu gunakan nanti? Yang kontennya seperti apa gitu Bu? Peserta didik yang untuk konten peserta didik dengan kemampuan yang lebih tinggi diberi kesempatan untuk mempelajari siklus hidup tumbuhan lain sebagai perbandingan. Perbandingan dengan yang siklus tomat tadi ya Bu ya? Iya, Bu. Baik. Kemudian yang itu yang kontennya, yang prosesnya di mana Bu? Saya lebih menekankan kepada peserta didik saya, yaitu dapat bekerja secara mandiri ataupun dalam kelompok secara berdiskusi. Peserta didik yang membutuhkan tambahan atau yang membutuhkan tambahan akan dipandu dalam langkah-langkah yang lebih sederhana. Baik, itu yang proses. Kemudian ada lagi yang produk tadi ya Bu ya? Yang produk itu seperti apa nanti Bu? Untuk yang produk saya lebih ke peserta didik yang mampu mempresentasikan siklus hidup tanaman tomat ini kepada teman sekelasnya untuk dipresentasikan ke depan kelas. Berarti dia presentasi nanti akhirnya ya Bu ya? Ya. Baik, nah model pembelajaran sudah digunakan yaitu berdiferensiasi. Kemudian Bu, strategi yang Ibu persiapkan, yang sudah Ibu persiapkan? Saya sudah menyiapkan yaitu modul ajar yang akan saya gunakan untuk di kelas dan juga untuk panduan pada diri saya sendiri. Selain itu juga saya menggunakan model pembelajaran yang berbasis masalah ataupun PPL. Selain itu saya juga menggunakan media yang akan saya gunakan seperti buah tomat, menggunakan kapas sebagai ganti tanah di dalam kelas, dan juga saya menggunakan kapas yang lembab untuk pertumbuhan biji ini tadi. Iya, luar biasa persiapan Ibu. Berarti konkret ya Bu ya, karena menggunakan tomat itu secara langsung ya Bu ya. Baik. Kemudian Ibu, penilaian yang akan Ibu gunakan nanti Ibu, penilaiannya apa saja? Saya menggunakan penilaian yaitu sikap, pengetahuan karena itu sangat dibutuhkan juga,
dan juga keterampilan untuk peserta didik. Selain itu saya menggunakan penilaian tes tertulis yang saya akan bagikan, yaitu LKPD secara berkelompok karena peserta didik berdiskusi. Iya, baik. Berarti nanti menggunakan LKPD ya Bu ya untuk pengetahuan mereka di diskusi itu buat perkelompok ya Bu ya. Iya. Baik. Nah, ini merupakan persiapan sebelum Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nah, Ibu luar biasa. Kapan Ibu akan melakukan ini, Ibu? Insya Allah kalau tidak ada halangan besok pas pembelajaran IPAS di kelas 3. Baik, nanti kita akan bertemu di observasi dan setelah itu ada lagi pasca observasi ya Bu ya. Nah, di observasi nanti akan saya saya akan lihat seperti apa ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu Laila Bayunia atas waktunya ya Bu ya. Ya Bu, sama-sama. Iya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, itulah tadi merupakan coaching supervisi akademik pra observasi terhadap rekan sejawat saya di SD Negeri 8 Wonosari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semuanya? Ya. Semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran PAS, yaitu tentang makhluk hidup. Tapi sebelum kita melanjutkan pelajaran dulu, marilah sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Tolong siapa ketua kelasnya disiapkan, ketua kelasnya. Alif, tolong siapkan Alif. Hari ini pelajaran kita adalah PAS, yaitu tentang makhluk hidup. Tentang makhluk hidup. Apa tujuan kita mempelajari tentang makhluk hidup ataupun siklus hidup tomat? Apa tujuannya? Ada yang tahu? Tujuannya adalah supaya kalian dapat mengidentifikasi tentang tumbuhan tomat dari mulai dia berupa biji, setelah biji menjadi kecang, dan setelah itu menjadi benih muda, menjadi benih ataupun menjadi tomat muda, menjadi tomat dewasa, dan akhirnya berbuah dan tujuan yang lainnya harus kita ketahui juga bahwa tumbuhan tomat juga memerlukan memerlukan air, memerlukan cahaya, memerlukan matahari, lagi memerlukan tanah apabila areanya atau tempatnya itu tempat yang luas ataupun di halaman rumah, di perkebunan ataupun di pot kita bisa menggunakannya. Kalau kita di dalam kelas karena tumbuhan tomat itu harus menggunakan tanah,
Pertama, akar, kedua batang, ketiga daun. Ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, ada bunganya. Setelah subur dia akan berbunga. Setelah bunganya dikasih pupuk, bisa pupuk kandang ataupun pupuk yang dibeli di pasar-pasar, itu dia akan menghasilkan buah. Dan yang muda buahnya hijau, yang sudah matang buahnya ya. Bagaimana? Masih semangat? Masih. Hidup tomat ini hidup apa mati? Hidup ya. Ini tadi adalah tujuan pembelajaran kita, adalah kalian bisa mengidentifikasi tahapan siklus hidup tomat daripada biji, ya. Asal mulanya biji, terus kecambah, setelah kecambah, terus tanaman muda ataupun pohon muda. Yang selanjutnya adalah tanaman dewasa, berbunga dan berbuah. Yang kedua, tujuannya tadi adalah sudah ibu sebutkan di depan bahwa siswa memahami kebutuhan dasar tanaman untuk tumbuhan tomat ini tadi. Apa yang diperlukan? Air, cahaya, matahari, tanah yang subur. Kalau berada di luar ruangan, kalau di ruangan kita menggunakan kapas. Ini adalah buah tomatnya. Nah, buahnya terlalu ada yang merah, ada yang hijau. Kelihatannya buahnya sangat segar. Siklus hidup tomat adalah proses yang menarik dan kompleks dari benih hingga panen. Setiap tahap memiliki peran penting dalam prestasi ini. Kita akan menjelajahi setiap fase dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tomat. Kalau tomatnya itu kok daunnya keriting itu kenapa ya Bu? Berarti daunnya itu ada hama. Tahu hama? Hama itu adalah hewan yang bisa merusak pertumbuhan tumbuhan. Kadang daunnya itu dia seperti ada pelatnya. Setelah itu buahnya kadang separuh itu agak kehitam-hitaman. Itu adalah karena diserang oleh hama. Selanjutnya ini tomat ini tadi. Selanjutnya adalah fase benih. Tomat itu kita buka, di dalamnya ada benihnya. Benih itu apa? Proses dimulai dengan benih tomat. Benih harus ditanam di tanah yang subur dan lembab. Jangan dipanas-panaskan. Kamu membuka buah biji tomat. Ini contohnya. Di sini kita buka biji tomatnya. Nah, ini di dalamnya ada tomat. Ini kita buka, kita masukkan ke dalam kapas. Kita ambil kapas di sana. Kelihatan yang di sana? Kita ambil bijinya, kita masukkan di sini. Jangan kalian letakkan di tempat panas. Ini kapasnya akan kita basahi dulu nanti. Nah, jangan kita letakkan di tempat panas. Kalau di tempat panas, otomatis dia tidak akan tumbuh karena kering. Makanya kita harus meletakkan di tempat yang lembab. Nah, biar tumbuhlah kecambah.
biarlah tumbuh kecambah. Menandakan kalau cambahnya sudah tumbuh berarti itu adalah awal kehidupan daripada biji tomat. Ini pertumbuhannya. Pertumbuhan vegetatif. Setelah berkecambah, tanaman memasuki fase pertumbuhan vegetatif. Pada tahap ini tanaman akan mengembangkan daun dan akar. Setelah kecambah itu kita letakkan di sini dia akan menumbuhkan akar dan juga akan menumbuhkan daun untuk menyerap nutrisi dan air dari tanah. Kalau tumbuhan nutrisinya dari air yang kita berikan ataupun kelembapan ini tadi dan juga tanah, karena tumbuhan itu bisa hidup dengan cara memasak makanannya dari apa? Dari daun yang disebut dengan apa? Iya, fotosintesis. Itulah cara daun menyalurkan sari-sari makanannya kepada tumbuh. Selanjutnya adalah bunga. Setelah tomatnya ada batangnya tapi ada daunnya tumbuh subur, tomatnya akan berbunga. Bunganya berwarna apa? Ada yang tahu? Bunganya berwarna putih dan kecil. Itu adalah bunga tomat. Itu adalah bunga tomat berwarna putih dan kecil. Setelah bunga tomat muncul dan proses penyerbukan dimulai, ini adalah langkah penting untuk tumbuhnya tomat. Nih, setelah tadi pembuahan, pembungaan, penyerbukan, dan timbullah tomat. Ada yang hijau, ada yang merah. Setelah tadi ada yang hijau, baiklah ibu akan membagikan LKPD-nya dan kalian bisa mengisi LKPD ini sesuai dengan panduan yang telah ada di dalam LKPD-nya. Baiklah, anak silakan untuk melakukan percobaan ya, cara penanaman tomat seperti yang telah ibu jelaskan tadi. Ayo silakan. Setelah kalian membaca siklus hidup tomat tumbuh dari biji.
setelah ditanam biji akan berkecambah dan tumbuh menjadi kecambah kecil seperti gambar tadi. Kecambah ini kemudian berkembang menjadi tanaman muda dan daun-daun kecil, lihat tidak? Setelah beberapa waktu, tanaman tumbuh menjadi besar dan dewasa, siap berbunga, ya kan? Setelah bunga, tomat mekar, ia akan berubah menjadi buah kecil dan beranak membesar dan ini siklusnya tadi. Kita kan sudah mempelajari siklus tomat dari mulai kecambah. Pertama biji. Biji ini tadi apa? Bisa kamu lihat ciri-cirinya apa? Kan ciri-ciri utamanya apa? Dalamnya bawahnya apa nih? Di luar aja enggak? Apa namanya? Hah? Yang kecil. Tak apa-apa itu aja jawabannya. Kecilnya di luar. Ya, dari kesimpulan pelajaran ini tadi, dari pelajaran siklus hidup tomat, ya siklus hidup tomat ya, hidup tomat dari benih hingga panen, apa yang dapat kita ambil ataupun kesimpulan dari pelajaran ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba baca bersama-sama kesimpulannya. Tomat dari benih hingga panen menunjukkan proses yang menakjubkan. Ya, kesimpulannya adalah siklus hidup tomat dari benih hingga panen menunjukkan proses yang menakjubkan, yang wah, karena hasilnya bisa dipanen dengan bagus dengan pemahaman yang baik tentang setiap tahap. Petani dapat meningkatkan hasil dan kualitas tomat yang telah dihasilkan dan siap dipasarkan. Nah, selanjutnya kita akan presentasi ke depan kelas. Kelompok siapa dulu yang akan maju? Kelompok Anda dulu lah. Silakan semua anggotanya maju ke depan untuk membacakan hasil daripada baiklah teman-teman semuanya. Ini adalah kelompok Anda sesuai dengan yang ada di dinding. Ya, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Sini lagi. Oke. Ya, kamu boleh membacakan. Ya, silakan dibacakan. Tolong yang lain diperhatikan. Suaranya yang keras. Kamu tolong baca siklus hidup tomat, tahap siklus kamu bacakan. Kalau ini ciri utamanya apa? Siapa ciri utamanya apa? Yang keras. Ada siklus hidup tomat. Selain berlendir, cabang tumbuh akar dan buah daun. Tanaman muda berdaun agak lebat. Tanaman dewasa akarnya akan tambah kuat dan daunnya tampak lebat. Berbunga putih. Berwarna merah.
Sudah? Dan ini tadi adalah hasil daripada kelompok pandan, yaitu siklus tomat. Tepuk tangan untuk kelompok pandan dulu, berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Dari KPD yang Ibu bagikan ternyata jawabannya beragam ya, tapi semuanya menunjukkan tentang cara penanaman tomat sampai cara pemanen. Ya, masih semangat? Oke, tepuk semangat. Sekarang mari kita menyanyikan lagu anti bullying dulu. Dengan berakhirnya pelajaran ini tadi, semoga ilmu yang kita dapatkan bisa dimanfaatkan dan juga bisa kita praktekkan nanti setelah pelajaran berlalu. Untuk hasilnya nanti bisa kita kesimpulannya. Ya, kesimpulan pelajaran ini tadi yang awal kalian. Jadi kamu tulis dulu. Siklus hidup tomat. Ayo sekarang. Sekarang kita kan udah lipat, keluarkan lipatnya. Ya, itulah siklus hidup tomat yang telah kalian catat untuk pelajaran hari ini. Oke, sudah semuanya. Bagaimana perasaan hari ini? Senang. Ya, inilah perasaannya. Kelompok Panda apa perasaannya? Senang. Kelompok Panda perasaannya senang. Kelompok Garuda bagaimana perasaannya? Senang. Perasaan kelompok Garuda senang juga. Kelompok Gunawan? Senang. Senang juga. Kelompok tomat? Senang. Oke, kelompok tomat juga senang. Udah, kelompok lagi? Udah, ternyata pelajaran hari ini dengan pembelajaran siklus tomat sangat menyenangkan. Dan untuk hari ini pelajaran kita sampai di sini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian tadi kan sudah menunjukkan rasa senang tentang pembelajaran yang telah kita pelajari. Dalam keadaan senang itu apakah bisa dipahami pelajarannya? Apakah bisa dipahami pelajarannya? Bisa. Ya, pelajarannya bisa dipahami. Bisa dipahami. Dan bisa mempraktikannya. Bisa tidak? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Ya, sekarang coba kita sekali lagi menyanyikan lagu apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Masih ingat? Masih. 3, 4. Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri
Ya, selanjutnya bergerak tidak? Bergerak. Jadi makhluk hidup kan bergerak. Bergerak tidak? Tiup angin, dia angin ke kanan, dia ke kanan, angin ke kiri, dia ke kiri, angin ke depan, dia pun mau jatuh, angin ke belakang, dia pun mau patah. Itulah tanda-tanda ciri-ciri makhluk hidup. Yang selanjutnya tumbuh tidak? Dari biji jadi dicambah, dari dicambah tumbuh menjadi pohon muda, tumbuh lagi menjadi pohon dewasa, tumbuh lagi menjadi buah, dan buahnya banyak, bisa dimakan juga karena bisa menyehatkan tubuh kita. Selanjutnya pekat terhadap langsang. Telah kita pelajari. Untuk kedepannya Ibu harap kalian bisa menanam sendiri dengan cara menanam di halaman dengan menggunakan tanah ya. Kan sudah kita pelajari tomat dengan tomat biji ini tadi kita eksekusi. Kita operasikan tomat ini menjadi tinggal biji-bijinya yang akan siap bukan dipanen tapi siap untuk diproses. Untuk hari ini pelajaran kita sampai di sini. Dan Ibu harap semuanya bisa mengambil manfaatnya. Marilah sama-sama kita berdoa berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Laila? Alhamdulillah sehat. Yang terhormat Bapak Distributor yang telah hadir pada hari ini mendampingi saya sebagai penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kepulauan Meranti. Baik Ibu Laila, kemarin kita sudah melakukan coaching ya Bu ya, wawancara tentang yang pra-observasi ya Bu ya. Nah, kita juga telah melakukan observasi di kelas ya Bu ya. Jadi hari ini kita akan melakukan pasca observasi di mana didampingi oleh Bapak pengajar praktik kita yaitu Bapak Yusuf Peter. Baik ya Bu ya, kita langsung saja ya Bu ya. Yang pertama yaitu apa yang Ibu rasakan setelah melaksanakan pembelajaran di kelas ini? Perasaan saya selama melakukan pembelajaran di kelas, saya merasa senang karena saya mendapatkan hal-hal baru yang terkait dengan pembelajaran KSD. Alhamdulillah ya Bu ya. Baik, berarti Ibu senang ya Bu ya. Baik. Kemudian yang kedua Bu ya, apakah tujuan pembelajaran yang direncanakan pada saat pra-observasi apa sudah tercapai kira-kira Bu? Ya, sudah tercapai. Iya. Dan namun belum maksimal dalam pembelajaran ini. Maksimalnya mungkin di bagian mana? Di dalam pemahaman anak
apabila kita memberikan pertanyaan atau sejenis pertanyaan tapi anak itu belum maksimal untuk menjawab. Baik ya. Kemudian Ibu, menurut Ibu area pengembangan yang direncanakan pada saat praobservasi apa juga tercapai, Bu? Dalam mengembangkan kemampuan siswa dalam berbicara, menyimak, menghitung, dan memahami, itu memahami dan menulis sudah tampak dalam proses pembelajaran. Namun walaupun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Kemudian Bu, apakah strategi yang direncanakan pada saat observasi apa sudah dilaksanakan, Bu? Sudah dilaksanakan dan sudah saya terapkan di dalam kelas. Yang menjadi hambatan ataupun kendala saat pelaksanaan proses pembelajaran di kelas itu, Bu? Hambatannya sebenarnya tidak banyak, cuma ada beberapa siswa yang masih kurang paham dan belum memahami soal yang diberikan, sehingga butuh pendekatan secara personal untuk siswa itu benar-benar memahami materi tersebut. Materi itu ya, Bu ya. Berarti dari soal itu anak sulit sekali memahami. Itu apa semua anak atau gimana? Tidak, cuma beberapa siswa saja. Kemudian apa yang Bu lakukan untuk Ibu solusinya? Solusinya ialah saya melakukan pendekatan secara personal untuk anak tersebut dengan memberikan materi yang telah dipelajari supaya anak itu lebih memahami. Mungkin kemudian Bu, apa yang menurut Ibu Laila masih kurang dari pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Yang saya rasakan adalah pembelajaran yang mengalir. Anak-anak itu maaf Bu, saya perlu belajar banyak lagi tentang pembelajaran KSE ini dan teknik stop sehingga anak lebih konsentrasi kalau menggunakan teknik ini. Kemudian saya juga membutuhkan referensi tambahan untuk memperkaya, menambah wawancara saya tentang pembelajaran yang bervariasi dan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, kemarin kan pembelajaran yang berdiferensiasi itu ya Bu ya. Baik. Kemudian Bu, apa yang menurut Ibu Laila apakah sudah puas dari apa yang sudah Ibu tampilkan kemarin itu Bu, yang sudah Ibu ajarkan ke anak? Apakah Ibu sudah merasa ini sudah berhasil gitu atau belum gitu Bu? Masalah keberhasilan sebenarnya kalau dilihat dari banyaknya siswa itu rata-rata sudah bisa memahami, berarti sudah bisa memahami. Cuma keberhasilannya belum penuh karena masih ada beberapa siswa tadi yang kurang memahami sehingga perlu pemahaman secara personal. Iya, itu ya Bu ya. Baik. Kemudian Bu, apa hal positif yang sudah Ibu lakukan selama proses pembelajaran? Hal positifnya Bu? Dalam proses pembelajaran apabila kita menggunakan media yang baik dan tepat, murid itu lebih bersemangat dia untuk dan di dalam pembelajaran. Dengan adanya media pembelajaran, anak lebih termotivasi dan senang dalam mengikuti pembelajaran karena minat anak itu ke media lebih besar. Dia lebih memahami. Berarti ini intinya hal positif yang akan Ibu lakukan yang sudah Ibu lakukan itu kan yang akan Ibu lakukan nantinya. Berarti ini tindak lanjutnya ya Bu ya. Berarti Ibu akan menyiapkan beberapa media pembelajaran yang lebih menarik gitu ya Bu ya. Sehingga minat anak itu lebih cenderung untuk mempelajari materi. Nah, dari apa yang sudah kita bicarakan ini Ibu, ada beberapa refleksi dari saya ya Bu ya. Nah, kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan itu sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Kemudian seluruh rangkaian kegiatan yang direncanakan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran di modul ajar yang telah kita lihat kemarin ya Bu ya. Kemudian Ibu tampilkan. Kemudian Ibu sudah menguasai kelas dengan baik ya Bu ya.
dan menjadikan peserta didik aktif dalam pembelajaran selama kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Namun ada sedikit yang mau saya kasih masukan lah Ibu ya, masukan catatan kepada Ibu. Seperti tadi ada anak yang belum mampu ya Bu, berarti kita kan harus memperbaiki dengan menggunakan media yang lebih baik mungkin. Terus butuh pendekatan personal, itu perlu kita tingkatkan lagi ya Bu ya. Dan keseluruhannya sudah bagus Ibu, luar biasa Ibu Laila. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Laila. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya Bu ya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.